Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat, calon guru penggerak, Angkatan 7. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tugas 1.1.A.8, koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara oleh Novi Bataini Samsurijal Safitri, Guru SDN Banyuurip 01 Kabupaten Tulung Agung, dengan fasilitator Bapak Faisal Bahar dan Bapak Sudarsono SPD sebagai pengajar praktek. Siapa yang tak kenal dengan sosok yang satu ini? Dia seorang aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia. Dia dikenal dengan Bapak Pendidikan Nasional. Dialah Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara diberi julukan sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia karena jasanya di bidang pendidikan Indonesia pada masa penjajahan kolonial Belanda. Pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara lah yang mengubah cara pandang saya terhadap pendidikan yang sesungguhnya. Pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut diantaranya adalah 1. Menuntun. Menuntun memiliki arti bahwa pendidikan itu adalah proses menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaannya setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Yang kedua adalah trilogi pendidikan. Trilogi pendidikan yang berbunyi Ing ngarsa song tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani, yang menjadi dasar bagi pendidik untuk menuntun peserta didik menumbuh kembangkan inti kekuatan positif yang dimilikinya. Yang ketiga adalah prinsip bukan tabula rasa. Prinsip bukan tabula rasa di sini memiliki arti bahwa setiap anak terlahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar, bukan tabula rasa. Sehingga tugas pendidik adalah menebalkan laku anak dengan kekuatan konteks diri anak, dengan mengetahui tahap tumbuh kembang anak, dan sosiokultural bahwa pendidikan adalah tempat persemian benih-benih kebudayaan. Yang keempat adalah pengajaran dan pendidikan. Maksud atau tujuan pengajaran dan pendidikan adalah memerdekakan manusia. Merdeka bukan hanya tidak terperintah, akan tetapi juga dapat menegakkan dirinya dan mengatur kehidupannya dengan tertib. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya tidak tergantung kepada orang lain. Dari sisi lahir dan batinnya, akan tetapi berfokus kepada kekuatan diri yang dimiliki. Yang kelima adalah kodrat alam dan zaman. Dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak didik, baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup kemasyarakatannya, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik pada alam maupun zaman. Sementara itu, segala bentuk isi dan wirama, yakni cara mewujudkannya, hidup dan penghidupannya seperti demikian, hendaknya selalu disesuaikan dengan dasar-dasar dan asas-asas hidup kebangsaan yang bernilai dan tidak bertentangan dengan sifat-sifat kemanusiaan. Yang terakhir adalah berhamba pada anak. Berhamba pada anak artinya mementingkan kepentingan anak dari segalanya. Ini terinspirasi dari pengalaman pribadi yang dialami Ki Hajar Dewantara terhadap anaknya sehingga menyebabkan penyesalan yang mendalam. Pendidikan yang menghamba pada anak menekankan pada minat, kebutuhan, dan kemampuan individu, menghadirkan model dan metode belajar yang menggali motivasi untuk membangun habit anak menjadi pembelajar sejati, selalu ingin tahu terhadap informasi dan pengetahuan, suka dan senang membaca. Pembelajaran yang seperti ini sekaligus dapat mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan di era mendatang, seperti kreativitas, inovatif, kepemimpinan, rasa percaya diri, kemandirian, kedisiplinan, kredibilitas dalam berpikir, daya nalar yang tinggi, kemampuan berkomunikasi dan bekerja sama dalam tim, serta wawasan global untuk dapat selalu beradaptasi terhadap perubahan dan perkembangan. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas mentransfer materi pelajaran saja.
Ketuntasan dalam menyampaikan materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Murid hanya saya jadikan sebagai objek pembelajaran. Sehingga bisa dikatakan pembelajaran yang saya lakukan adalah pembelajaran yang berpusat pada guru atau bisa disebut dengan teacher center. Saya tidak pernah mempedulikan apakah murid-murid saya benar-benar paham. Saya hanya meminta siswa untuk menghafal materi-materi saja. Saya meyakini bahwa anak sebagai kertas kosong. Saya merasa sebagai pelukis jiwa anak dan berkuasa serta bebas melakukan apa saja tanpa mau tahu bahwa anak terlahir membawa bakat dan potensi masing-masing. Hingga akhirnya saya sering merasa mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidak tepat. Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari seharusnya saya melakukan pembelajaran secara menyeluruh. Artinya, tidak hanya menilai pembelajaran pada aspek pembelajaran kognitif saja, melainkan juga aspek pembelajaran afektif, psikomotorik, spiritual, sosial, dan budaya. Seharusnya murid sebagai subjek pembelajaran, sehingga mereka bisa bebas berekspresi, bebas berpendapat, dan juga berkreasi. Peran guru seharusnya hanya sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Guru harus ikhlas, penuh kesabaran dengan ketulusan hati. Selain itu, guru juga harus mempelajari karakteristik dari masing-masing murid. Kita sebagai guru harus bisa memberikan kesempatan murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai metode student center. Selanjutnya, saya akan menerapkan pembelajaran abad 21 sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Dengan tetap berpegang teguh pada konsep memerdekakan anak. Pembelajaran tidak lagi menuntut, tapi menuntun. Karena tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan yang baik kepada murid, berusaha menjadi teladan bagi murid, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Selanjutnya, saya harus bisa mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Semoga video ini menginspirasi bagi Bapak Ibu pejuang pendidikan. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.